Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanal ID. Di video kali ini kita akan bahas Q&A dan analisa saham. Ada banyak saham yang akan kita bahas di video kali ini, dan sekarang Kanala mau memperkenalkan satu seri video baru, yaitu seri video Q&A dan analisa saham. Jadi ini akan diadakan rutin setiap bulan, dan teman-teman boleh sampaikan pertanyaan di komentar. Nanti akan Kanala pilih yang paling menarik untuk kita bahas dalam seri video Q&A. Dan di video tersebut Kanala akan bahas saham-saham menarik dan juga yang ramai diperbincangkan, tapi dari sudut pandang Kanala ID. Nah, di video ini kita akan bahas banyak saham nih. Ada lebih dari 11 saham. Ada saham Era, saham Ramayana, S Hardware, Harum Energi, ITMG, Adaro, PT Properti, Cleo, Telkom, dan banyak lagi. Nah, yuk langsung aja tonton video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sebelum lanjut, ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah video ini berisi analisa saham secara umum, terutama lebih kepada aspek kinerja dan valuasi. Tentunya, supaya bisa membuat keputusan yang lebih baik, teman-teman perlu riset secara lebih detail. Dan yang kedua, video ini dibuat berdasarkan sudut pandang Kanala ID sebagai investor dengan target jangka panjang. Nah, tentunya harus disesuaikan dengan profil dan target teman-teman juga, karena beda sudut pandang bisa jadi strategi dan cara memandang sebuah saham akan berbeda. Jadi selalu disesuaikan ya. Dan yang ketiga, video ini bukan rekomendasi untuk menjual ataupun membeli saham. Pastikan sebelum melakukan transaksi selalu riset dan buat keputusan secara mandiri. Nah, langsung aja mari kita bahas di video kali ini. Pertama kita akan bahas soal emiten RALS dan ERA atau Ramayana dan Era Jaya. Nah, dari Denny Kurniawan Putra ini bertanya, Min tolong bahas soal saham Era dan kawan-kawannya, apakah ada peluang di masa pandemik ini? Lalu dari Satria juga menyampaikan bahwa meminta untuk membahas saham RALS, dan dari Alfian Reza juga menyarankan untuk membahas saham RALS. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, tentukan dulu periode investasi teman-teman, apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan itu seberapa lama gitu. Nah, kalau Kanala ID, long term itu biasanya di atas 5 tahun, bahkan bisa sampai belasan tahun. Jadi, selalu disesuaikan ya. Nah, sekarang kita akan bahas saham Ramayana atau dengan kode saham RALS. Kalau kita langsung lihat dari revenue dan net profit dari 2010 sampai 2019 itu secara tren revenue sebenarnya cenderung di level itu-itu aja. Walaupun net profit juga naik turun, tapi secara revenue Kanala ID nggak melihat sesuatu yang menarik di sini sebenarnya. Nah, bagaimana dengan rasio profitabilitas? Untuk rasio profitabilitas, gross margin memang ada di level yang cukup baik lah, di sekitaran 40% ya. Namun untuk net profit margin itu tidak sebesar itu. Dan kalau kita lihat dari posisi keuangan atau struktur keuangan, memang tingkat utang dari Ramayana ini cukup terjaga, sehingga bisa dibilang cukup baik lah, dan ekuitas mereka masih bisa bertumbuh dalam 10 tahun terakhir. Namun, kalau kita lihat dari earning per share, memang dari 2015 sampai 2019 itu ada tren peningkatan yang cukup baik. 2015 EPS-nya 47, tapi 2019 bisa mencapai 91. Artinya secara bisnis dan net profit ini bisa bertumbuh, walaupun di 2020 kinerjanya sangat tertekan akibat pandemi COVID ini. Nah, kalau dari sisi dividen, RALS ini juga cukup oke ya, karena mereka rutin kok setiap tahun bagi dividen. Terakhir di 2019 itu untuk tahun 2019 mereka bagi dividen Rp50 per lembar sahamnya, dan dividennya dibayarkan di bulan September ini. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Karena kinerjanya sangat tertekan di tahun ini, price earning ratio-nya jadi tinggi banget. Tapi kalau lihat dari price book value ratio, masih di 1,12. Nah, pendapat Kanala ID tentang RALS ini adalah secara kinerja cukup baik, terutama kalau kita bandingkan dengan sesama pemain di sektor usaha yang sama. Kondisi keuangan juga baik. Dari sisi dividen dan valuasi juga menarik, sebenarnya cukup baik dan wajar. Tapi sayangnya di 2020 ini, kinerja mereka tuh pasti akan sangat tertekan dan laba bersih pasti akan menurun, dan impactnya mungkin dividen di tahun depan bisa sangat mengecil mungkin. Tapi Kanala ID secara pribadi kurang prefer kalau saham ini untuk jangka panjang. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat dari tren revenue dan net profit itu belum memenuhi kriteria Kanala. Misalnya di 2019 ternyata revenue-nya turun gitu 2,49%. Dan kalau kita lihat dari 2010 tadi di grafik itu juga tidak terlalu ada peningkatan yang pesat sebenarnya. Nah, bagaimana dengan saham Era Jaya Swasembada? Nah, kalau Era Jaya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail, perangkat telekomunikasi seperti handphone, tab, dan banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dari sisi kinerja, 2010 sampai 2019 ternyata revenue-nya meningkat pesat nih. Tapi sayangnya nih buat Kanala ID, kalau dilihat dari sisi
net profit margin itu masih rendah sekali sehingga belum memenuhi kriteria dari Canala ID juga. Nah, ini grafik profitabilitas dari era 2011 sampai 2020 ini terlihat justru kalau dari grafik berada dalam tren yang menurun sebenarnya, dan ini menjadi salah satu concernnya Canala ID. Kita lihat di sini untuk tingkat net profit margin dari 2011 sampai 2020 ini memang marginnya tipis sekali ya kalau kita lihat sini. Dan bagaimana dengan valuasi? Nah, kalau valuasi dari book value memang masih di sekitaran 1, tapi kalau dari price earning ratio itu ada di 23. Nah, apakah ini menarik? Tentu kembali ke masing-masing investor bagaimana pandangannya tentang saham ini. Silakan dipertimbangkan, namun kalau untuk Canala ID untuk konteks investasi belum memenuhi kriteria yang Canala susun secara pribadi. Jadi, pastikan teman-teman pertimbangkan sendiri. Nah, yang kedua kita mau bahas saham S Hardware nih, atau S Hardware Indonesia. Dari hari ini meminta untuk Canala bahas soal saham ini. Dan teman-teman mungkin sudah cukup familiar dengan perusahaan ini, mungkin sering juga datang ke toko-toko atau outlet mereka. Nah, S Hardware ini juga termasuk saham yang sering ditanyakan atau banyak juga di request sebenarnya. Kita langsung lihat aja dari sisi revenue dan net profit. Dari sisi pertumbuhan revenue ternyata bagus nih. Untuk S Hardware ini revenue-nya naik terus dalam 10 tahun terakhir dengan rasio profit margin yang juga cukup oke. Kalau kita lihat dari sisi profitabilitas, untuk gross marginnya ternyata cukup tinggi ya, mendekati 50%. Dan operating dan net profit margin itu di sekitaran belasan persen terlihat di sini. Nah, kalau kita bicara dari sisi ekuitas, sama nilai ekuitas dari perusahaan ini tuh terus bertumbuh dari 2010 sampai di 2020 ini. Dan walaupun lagi-lagi tahun 2020 ini tahun yang sulit, secara kinerja mengalami penurunan dan diperkirakan di 2020 EPS-nya tampaknya akan hanya di 42, tapi kita tidak tahu tentu ke depannya seperti apa, namun kemungkinan besar akan terjadi penurunan laba bersih di tahun ini. Nah, bagaimana dengan prospek ke depannya nih? Lagi-lagi kita akan lihat dari sisi revenue. Secara revenue growth cukup baik sebenarnya dalam 3 tahun terakhir, bisa growth di atas 10% ya. Walaupun di 2015 dan 2016 itu revenue growth-nya kecil, 1 digit. Nah, kalau dari sisi valuasi sayangnya untuk price earning ratio untuk S ini 38 kali, jadi cukup tinggi ya. Dan dari sisi book value ratio juga 5,58 kali dengan dividend yield sekitar 1%-an, sehingga belum menarik sebenarnya menurut Canala ID. Walaupun secara kinerja fundamental, secara kinerja bisa kita bilang bagus untuk S ini, tapi sayangnya valuasinya nih yang belum masuk kalau buat Canala ID. Nah, bagaimana kalau tertarik nih koleksi saham S? Menurut Canala bisa manfaatkan momentum penurunan harga. Misalnya seperti bulan April lalu, itu sempat harganya turun banyak dan bisa jadi peluang-peluang semacam itu akan datang kembali dan teman-teman bisa manfaatkan. Lalu yang ketiga kita bahas soal saham Harum Energi. Dari Gilang, Min coba bahas emiten Harum dong untuk investasi jangka panjang gimana? Nah, khusus untuk Harum Energi, Canala sudah bikin video yang judulnya 5 saham batubara terbaik. Teman-teman bisa tonton video itu karena di sana kita udah bahas emiten Harum ini dan beberapa emiten batubara lain yang sahamnya menarik untuk dikoleksi kalau buat investasi. Nah, soal Harum ini sama seperti saham batubara lain, mereka ini sangat tergantung dari pergerakan harga batubara. Kalau misalkan suatu saat harga batubara kembali naik, maka prospeknya bisa jadi lebih menarik lagi untuk saham-saham batubara ini. Oke, kelanjutannya masih nih dari saham ITMG dan Adaro. Ada beberapa juga teman-teman penonton yang menyampaikan usul untuk membahas saham ITMG dan Adaro ini. Bagaimana nih prospek ITMG atau Adaro? Nah, sama, lagi-lagi untuk emiten batubara itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga batubara. Karena sifatnya siklus, pergerakan harga batubara itu naik turun. Ketika harga batubara naik tinggi, biasanya saham-saham batubara juga akan naik tinggi. Demikian pula ketika harga batubara turun, karena di sana terjadi penurunan kinerja dari perusahaan-perusahaan batubara. Nah, untuk menurut Canala ID, saham batubara itu lebih fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga batubara, yang mana harga batubara itu sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan itu tidak akan stabil dari tahun ke tahun, tapi selalu akan dibayangi oleh faktor kenaikan ataupun penurunan harga batubara. Buat Canala, strateginya kalau di emiten batubara lebih ke yang sifatnya siklus. Nah, strategi lengkap kalau mau investasi ataupun meraih untung di saham batubara, silakan nonton video ini nih. Linknya ada di deskripsi. Tonton video tadi ya. Nah, berikutnya kita mau bahas saham PT Properti atau PPRO.
dari Ari Widodo yang mengusulkan agar Kanala membahas soal saham Pepro. Nah, kenapa harganya terjun bebas? Kalau kita lihat memang dari grafik ini sejak awal tahun itu harga Pepro tuh udah turun cukup dalam, bahkan sampai ke level Rp50. Kita coba lihat dari shareholder composition-nya. Ternyata di balik pemegang saham itu ada PT PP, kemudian ada dua nama nih, Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Nah, tentu kita ingat kasusnya di awal tahun lalu dan mereka pegang saham ini. Walaupun kalau kita lihat dari sisi kinerja 2015 sampai 2019, revenue dan net profit masih cukup baik lah kalau kita lihat tadi ya. Walaupun secara profitabilitas justru di grafik ini menunjukkan tren penurunan sebenarnya dari 2015 sampai 2020 ini. Jadi kinerja memang tampaknya menurun juga. Dan yang patut diperhatikan juga dari sisi tingkat utang. Ternyata debt equity ratio-nya ini cukup tinggi. Bahkan ini bisa mencapai mungkin hampir 300% untuk tingkat utangnya. Jadi sesuatu yang patut diwaspadai sebenarnya. Kalau kita coba lihat dari earning per share 2015 sampai ke 2019 ini, pertumbuhannya pun juga tidak terlalu memuaskan sebenarnya. Jadi concern juga di sini. Nah, ini dari sisi valuasi, price earning ratio diperkirakan di 25 ya, diperkirakannya. Price book value itu di bawah 1 ya, mungkin bisa dibilang under value. Nah, ini untuk tingkat likuiditas tadi debt equity ratio tuh 325%. Ternyata rasio utangnya cukup tinggi sebenarnya untuk Pepro ini, dan kalau kita lihat dari cash ratio hanya 3%. Artinya jumlah cash yang dimiliki oleh emiten ini itu hanya 3% dari utang jangka pendek yang harus mereka bayar dalam 1 tahun tadi, yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jadi ya ada sisi negatifnya sebenarnya dari saham ini. Secara harga saham tuh udah di dasar di Rp50, tapi buat investasi belum sih kalau menurut Kanala ID. Bahkan lebih ke aspek spekulasi. Nah, kalau bicara prospek ke depan tentu nanti akan tergantung dari kinerja perusahaan. Kalau misalnya perusahaan bisa melalui masa-masa sulit, kemudian membangkitkan lagi kinerjanya, bisa jadi ada peluang di saham tersebut. Tapi untuk saat ini Kanala belum tertarik dengan saham itu. Nah, ini juga saham yang ramai banget nih, saham Cleo, Sariguna Primatirta. Dari Arya meminta untuk membahas saham Cleo untuk long term. Kemudian dari Habel bilang bahas fundamental saham Cleo. Dan Cleo ini atau Sariguna Primatirta ini bergerak di produsen air minum dalam kemasan. Mereka punya beberapa merek dan memang ini masih relatif baru ya di Bursa Efek Indonesia. Ini 2017, kita lihat revenue-nya ternyata cukup pesat peningkatannya sampai 2019, bahkan sudah mencapai level 1 triliun rupiah. Dari sisi profitabilitas juga justru berada dalam tren kenaikan, sehingga secara prospek ataupun kinerja tampaknya cukup menarik nih untuk emiten ini. Dari sisi rasio profitabilitas, kemudian dari sisi earning per share meningkat juga. 2018 itu per lembar saham hanya 6, 2019 ternyata udah 11, naiknya hampir 100%, sehingga laju pertumbuhannya sangat menarik sebenarnya. Nah, sayangnya kalau buat Kanala, dari sisi valuasi nih kekurangannya saham Cleo ini, price earning ratio mereka tuh 47 kali, jadi tinggi banget sebenarnya, dan dari sisi price book value ratio 7,61, sehingga secara valuasi ini bisa dikatakan mahal. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan emiten consumer lain, ini valuasinya tinggi banget. Ini valuasi dari saham ICBP, Indofood CBP, ICBP aja yang besar dan raksasa saja itu P/E ratio-nya sekitar 17 kali. Jadi secara valuasi Cleo ini sedang berada dalam fase yang mahal. Walaupun kalau kita lihat tadi gross margin oke, net profit margin juga cukup baik, likuiditas juga masih cukup oke, tingkat utangnya di bawah ekuitas 61%, debt equity ratio. Jadi masih bisa dibilang ya cukup oke lah. Nah, ini pendapat Kanala ID. Fundamental sejauh ini cukup lumayan dan menarik sebenarnya untuk kita cermati lebih lanjut. Tapi kekurangannya di sisi valuasi tadi. Dan buat Kanala ID secara pribadi lebih berharap butuh data yang lebih panjang, lebih detail lagi, misalkan 10 tahun terakhir contohnya gitu, untuk menilai kualitas dan track record manajemen atau perusahaan. Nah, kalau teman-teman lagi riset soal saham consumer, bisa nih tonton video ini, judulnya 10 saham consumer terbaik untuk investasi jangka panjang. Linknya ada di deskripsi ya. Yang ketujuh, kita mau bahas soal saham TLKM atau Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Indonesia. Dari Uda Ambo mengusulkan untuk kita bahas saham TLKM. Kemudian juga ada yang bertanya juga tentang TLKM, kenapa, apa nih yang harus dilakukan, apakah cut loss atau seperti apa. Telkom Indonesia ini salah satu emiten blue chip di Indonesia dan salah satu perusahaan terbesar juga di Indonesia. Kita akan lihat dari sisi fundamental,
2010 sampai 2019 revenue oke, naik terus, net profit juga lumayan bagus di sini. Dari sisi kinerja ya bisa dibilang bagus lah perusahaan ini, walaupun net profitnya mungkin agak sedikit menurun ya di situ dari 2017 ke 2018. Di 2019 juga masih naik tipis. Rasio profitabilitas terjaga di fase yang cukup oke, dengan operating profit margin dan net profit margin yang bisa teman-teman lihat di video ini. Nah, dari sisi ekuitas juga memang ada kenaikan dan ada penurunan. 2018 itu sempat tinggi gitu, kemudian 2019 ternyata ekuitasnya menurun untuk Telkom ini, sehingga bisa jadi satu faktor yang kita cermati lebih lanjut. Nah, kalau dari sisi revenue growth, memang dalam 2 tahun terakhir 2018-2019 itu di bawah 5% sih untuk revenue growth-nya Telkom, sehingga mungkin ini yang agak sedikit menjadi penahan laju pertumbuhan saham Telkom ini. Jadi itu yang bisa kita cermati. Nah, sekarang kita mau bahas dari sisi valuasi untuk Telkom. Sebelumnya kita lihat dulu nih, net profit ternyata 2018 itu jeblok net profit Telkom. Walaupun di 2 tahun sebelumnya laju net profit bagus banget tuh sebenarnya, bisa belasan persen ya, bahkan bisa juga yang di atas 20%. Nah, ini kita coba lihat dari sisi earning per share. 2015 EPS 154, 2018 itu tadi menurun dari 2017, namun sekarang trennya mulai naik lagi, dan semoga saja di 2020 ini diperkirakan bisa sampai 200-an lah EPS-nya, sehingga kinerja Telkom makin oke sebenarnya. Kalau dari sisi dividen, Telkom ini oke banget karena setiap tahun dia bagi dividen, dan secara keuangan dia juga mampu membayarkan dividen setiap tahun, dan nilainya pun cukup lumayan sebenarnya yieldnya untuk saham Telkom ini. Apalagi kalau kita bicara konteksnya di valuasi harga hari ini ya, dengan pricing ratio itu di kisaran 13 kali kalau pakai data RTI, dan book value ratio 3 kali. Buat kanal ID harga ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena kita tahu Telkom ini adalah market leader, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia juga. Dividen yieldnya itu 5%, sehingga menarik. Dan dengan harga 2.900-an saat video ini dibuat, ini bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan sebenarnya untuk dikoleksi. Jadi harganya cukup menarik, dan kinerja tadi ya kita tahu masih cukup oke lah, walaupun tadi sempat ada penurunan net profit ya. Tapi secara valuasi ini menarik, dan kesimpulannya fundamental Telkom oke. Mereka market leader di industrinya. Jadi kalau misalkan mau koleksi saham telekomunikasi, tampaknya pilihan paling oke tuh di Telkom ini sebenarnya. Dan mereka juga membagi dividen secara rutin dan lumayan. Punya keunggulan dibanding kompetitor lain. Kalau teman-teman lihat misalnya Telkom ini punya Telkomsel, memiliki perusahaan Telkomsel, jadi mereka punya senjata dan modal yang sangat bagus sebenarnya di Indonesia. Dan secara historis, Telkom ini sedang berada dalam valuasi yang sangat menarik atau sangat murah, karena PE ratio-nya berada dalam level terendah dari beberapa tahun terakhir, sehingga bisa dipertimbangkan. Nah, berikutnya saham ANTM atau Aneka Tambang. Dari manusia biasa, ini komen bertanya tentang saham ANTM dan UNVR. Nah, ANTM atau Antam, perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi. Mereka ini memproduksi eksplorasi, penambangan, pengolahan untuk biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Nah, langsung kita lihat dari sisi kinerja, ternyata ini grafiknya 2010 sampai 2019 revenue-nya memang meningkat, tapi di 2014 dan 2015 itu justru mengalami kerugian. Dan kalau kita lihat dari rasio profit, trennya juga menurun kalau kita bandingkan antara 2010 ya sampai 2020 ini. Bahkan di 2014-2015 itu mengalami kerugian atau mencatatkan kerugian. Jadi kalau buat Kanala sih, emiten ini belum memenuhi kriteria investasi ya, apalagi untuk jangka panjang. Alasannya karena margin yang terlalu kecil dan kinerja yang tadi tidak stabil. Jadi Kanala kurang prefer gitu untuk saham ini. Nah, ini kita coba lihat data earning per share-nya. 2015 rugi, kemudian 2016 EPS 3, terus meningkat. 2018 ternyata bisa cukup tinggi gitu, 36. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu daya tarik, tapi kembali turun lagi, dan seperti yang tadi dibilang, kinerjanya relatif nggak stabil. Dividen juga membagi, walaupun secara yield cukup kecil kalau kita bandingkan dengan harga saham, sehingga sebenarnya kurang menarik juga dari sisi dividen kalau buat Kanala ya. Nah, ini untuk sisi likuiditas, ROE, return on equity, return on asset juga di bawah 1%. Kalau kita pakai perkiraan kinerja 2020, dan debt equity ratio memang masih di bawah 100%, sehingga tingkat utangnya masih bisa dibilang terjaga gitu. Nah, bagaimana dari sisi valuasi?
pricing ratio 121 kali kalau pakai data RTI ya, walaupun kurang cocok sebenarnya kalau kita pakai per saat ini, lebih ke book value mungkin kita lihat itu 1,1. Nah, ini berikutnya saham UNVR atau Unilever Indonesia. Dari keren banget bertanya tentang UNVR kok sideways terus ya, atau harga sahamnya kayak nggak bergerak, udah hold misalnya 5 tahun gitu. Dan kalau kita lihat grafik harga saham UNVR, memang 5 tahun terakhir tuh kayak nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Nah, apa nih yang bikin hal ini terjadi? Nah, ini kita bahas nih, kenapa UNVR sideways dan seperti nggak kemana-mana aja. Jadi, menurut Kanala, penyebabnya seperti ini tuh ada dua. Satu adalah valuasi saham Unilever ini yang sudah kemahalan banget. Dan yang kedua, laju pertumbuhan net profit yang lambat atau bisa dibilang stuck. Jadi, valuasinya mahal banget, harga sahamnya mahal, tapi dari sisi kinerja perusahaan, khususnya net profit, itu lambat pertumbuhannya. Nah, dua faktor inilah yang menyebabkan kinerjanya saham UNVR ini sideways gitu. Nah, walaupun kalau secara fundamental harus diakui Unilever masih cukup bagus gitu, bahkan bisa dibilang bagus. Revenue mereka terus tumbuh, net profit juga masih naik sebenarnya, walaupun ya tadi karena valuasinya yang kemahalan. Dan analisa lengkap saham UNVR pernah Kanala dibahas di video ini, teman-teman bisa tonton dan linknya ada di deskripsi kalau mau bedah detail soal analisa fundamental Unilever Indonesia. Nah, ini nih tadi persoalan valuasi dan laju pertumbuhan Unilever. Kalau kita lihat valuasi di harga saham hari ini saat video ini dibuat, pricing ratio 42 kali. Tinggi banget dibanding teman-teman di emiten consumer lainnya. Dari sisi book value ratio itu 35 kali, walaupun nggak tepat kalau menggunakan PBV untuk UNVR. Kenapa? Karena mereka setiap tahun tuh bagi dividen yang tinggi banget, sehingga uang yang dimasukkan kembali sebagai laba ditahan atau bagian dari ekuitasnya tuh kecil gitu. Jadi memang ekuitasnya tidak bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi memang dari sisi P ratio tuh udah ketinggian kalau menurut Kanala. Ini EPS 2018 sempat 239, walaupun turun lagi di 2019 karena di 2018 itu ada divestasi merek Blue Band waktu itu yang menyebabkan net profitnya Unilever naik itu. Dari sisi revenue growth kita bisa lihat dari 2017 sampai 2019 itu di bawah 5%, jadi kecil sebenarnya revenue growth-nya gitu untuk Unilever. Dan tadi yang bisa dibilang net profitnya itu justru menurun di 2019 ini, walaupun tentu 2018 tadi karena ada divestasi ya. Tapi kalau kita lihat dari 2015 itu net profit pertumbuhannya nggak sampai 10% kalau kita hitung average per tahun. Nah, bagaimana untuk solusinya untuk Unilever ini? Satu, kita bisa berharap semoga kinerja Unilever bisa tumbuh dan kembali melaju kencang supaya harga sahamnya bisa naik lagi nih. Atau yang kedua nih, opsi buat teman-teman itu kalau emang tertarik untuk koleksi, kalau Kanala mungkin akan nunggu di valuasi yang lebih murah, misalkan di price earning ratio 20-27 kali. Jadi itu mungkin di harga 3.800-an sampai 5.000-an. Kanala ID saat ini prefer saham consumer bagus lain yang valuasinya lebih murah gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah koleksi Unilever dari lama banget, misalnya dari tahun 2000, tentu udah nggak memusingkan harga Unilever di hari ini gitu. Oke, itu untuk Unilever Indonesia. Nah, sekarang kita mau bahas soal Bank Bukopin atau BBKP yang juga ramai beberapa waktu yang lalu. Ada juga yang bertanya bagaimana prospek BBKP, apalagi BBKP untuk jangka panjang misalnya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat bahwa Bank Bukopin ini aksi korporasinya itu penuh drama gitu yang sedang ramai akhir-akhir ini karena ada pemegang saham mayoritas yang akan menguasai mayoritas saham BBKP ini. Dan shareholder composition, Kukmin Bank, kemudian Bosowa, dan ada juga saham yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, buat Kanala ID, untuk saham ini lebih baik cari aman dulu, menjauh dulu. Kenapa? Karena sekarang kan sedang ramai dan sedang ada drama lah ibaratnya di saham tersebut. Nah, kalau kita flashback lihat dari sisi kinerja 2010 sampai 2016 sebenarnya Bank Bukopin masih terbilang cukup baik ya, masih revenue-nya meningkat terus, tapi mulai 2017 itu net profit-nya mulai kacau gitu. Dan dari grafik profitabilitas juga lagi-lagi terlihat bahwa di 2017-2018 tuh mulai terjadi penurunan di situ. Nah, bagaimana dengan tingkat likuiditas untuk bank ini? Debt equity ratio di 822%, sehingga tingkat liabilitasnya tuh cukup tinggi ya, 8 kali dibanding ekuitas yang saat ini mereka punya. Dan ini kita lihat potret kinerja kuartal 1 2020, ternyata rasio kredit bermasalah non-performing loan dari BBKP ini cukup tinggi atau bahkan tinggi di atas 5%, walaupun NPL netnya turun
menjadi 3,4%, tapi NPL-nya terbilang masih tinggi. Buat Kanal ID, lebih baik wait and see dulu, tunggu aksi terbaru dan hasil kinerja BBKP yang baru. Jadi lebih baik wait and see, tunggu gimana nih, apakah ada perbaikan kinerja, apakah revenue dan net profit nanti bisa naik lagi. Kalau itu terjadi, baru deh kita mulai pertimbangkan lagi. Nah, kalau buat teman-teman yang mau koleksi saham bank, bisa nih tonton video ini. Judulnya 5 saham bank terbaik untuk investasi jangka panjang. Jadi, masih banyak kok di luar sana bank-bank yang bagus dan emang bagi dividen banyak, kemudian prospeknya juga menarik. Dan yang ke-11 kita akan bahas saham BMTR atau Global Mediacom. Ini juga sahamnya sempat ramai, terutama setelah Pak Loh Keng Hong ikut masuk dan membeli di saham BMTR ini. Bahkan sampai diberitakan udah cuan puluhan miliar gitu. Ini grafiknya, April itu harganya turun banget, tapi di akhir Agustus bahkan itu justru harga sahamnya meroket dan naik lagi. Ya itu tadi karena banyak pemberitaan di media tentang Pak Loh Keng Hong yang masuk ke saham ini. Nah, kalau dari sisi profil bisnis, BMTR atau Global Mediacom ini punya portofolio media yang besar. Mereka ini menggarap bisnis televisi, TV berlangganan, konten multimedia, media massa lainnya, dan banyak lagi. Dan mereka ini punya dua lini bisnis utama, yaitu yang berbasis konten yang dikelola MNCN atau Media Nusantara Citra dan PT Sky Vision. Jadi mereka ini bergerak di bidang media. Nah, kita coba lihat deh dari sisi revenue dan net profit ya. Pertumbuhan revenue oke, kalau kita lihat 2010 sampai 2019 itu trennya meningkat untuk revenue dalam 10 tahun terakhir. Walaupun 2015-2016 itu terjadi penurunan net profit di sana karena rasio marginnya jadi kecil sekali. Rasio profitabilitas juga di sini membaik 2016, 2017 sampai ke sini tuh berada dalam tren peningkatan lagi. Jadi ya bisa dibilang kinerja profitabilitas itu membaik gitu. Kita coba lihat EPS. Ternyata di 2019 EPS-nya itu adalah 92 dan waktu itu bisa jadi Pak Loh Keng Hong beli sahamnya ketika harganya sekitar 200-an. Artinya price earning ratio-nya mungkin hanya 1-2 kali ya. Dan kita tahu bahwa Pak Loh Keng Hong memang cukup sering koleksi saham-saham dengan valuasi semacam itu yang PE ratio-nya misalnya di bawah 3 kali karena bisa jadi di situ ada peluang multi bagger. Nah, kalau kita lihat pakai data hari ini saat video dibuat, valuasi price earning ratio itu ada di level 4,2 sehingga masih di bawah 5 dan bisa dikategorikan masih cukup murah sebenarnya, dan dari sisi price book value ratio juga di bawah 0,5 sehingga secara valuasi sebenarnya ya cukup menarik saham BMTR ini. Tapi bagaimana prospek ke depannya? Nah, ini nih yang mau Kanal ID bahas. Jadi, Global Mediacom ini melakukan private placement. Harga private placement-nya itu Rp200 per lembar saham. Dan harganya itu di bawah harga pasar saham yang saat ini ada gitu. Dan kalau kita lihat dari pemberitaan kontan, setelah dieksekusi private placement ini, aksi korporasi BMTR memberikan efek dilusi sekitar 7,53% untuk pemegang saham. Jadi efek dilusi itu adalah efek kepemilikan kita tuh menurun gitu karena adanya private placement ini. Nah, Kanal ID kurang suka dengan aksi korporasi yang semacam ini. Jadi buat Kanala kalau ditanya gimana, belum dulu deh untuk saham seperti ini gitu. Dan secara pribadi Kanala sebenarnya kurang suka dengan saham dan sektor industri media. Kenapa? Karena satu, industri media itu Kanala belum cukup yakin dengan prospek kedepannya, dan ditambah lagi tingkat kompetisi di industri media itu cukup tinggi. Kenapa? Karena ya orang-orang bisa berlomba-lomba untuk bikin media gitu. Jadi itulah pendapat Kanal ID. Nah, kesimpulannya dari video ini adalah pertama, selalu ketahui dulu tujuan investasi atau target Anda. Apakah invest jangka panjang, invest menengah, atau justru trading yang periodenya lebih pendek. Beda tujuan, beda strategi. Perhatikan betul hal tersebut. Yang kedua, kalau target Anda investasi, apalagi jangka panjang, fokuslah pada fundamental dan prospek perusahaan ke depannya. Bukan hanya tahun depan atau 2 tahun, tapi secara jangka panjang. Pelajari betul saham atau bisnis yang Anda beli. Membeli saham berarti membeli bisnis kalau mindsetnya investasi ya. Nah, ciri-ciri saham bagus yang cocok dikoleksi jangka panjang bisa dipelajari di video ini nih. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe, dan kalau teman-teman punya pertanyaan lain, silakan komen di bawah dan akan kita bahas di seri video Q&A berikutnya. Sekian dan sampai jumpa ya.